Ya pemirsa, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok sangat penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi munculnya nama Abraham Samad sebagai terlapor pada SPDP dari Polda Metro Jaya. Jokowi juga membantah syarat Ketua KPK pada 2011 hingga 2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namanya tertera menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menanggapi hal itu, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang ia buat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan
Samad juga menegaskan jika pemanggilannya oleh polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan itu dilakukan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi terhadapnya oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menyebut ada agenda besar dalam politik dalam tuduhan ijazah palsu dan juga pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut isu ini dikendalikan oleh sosok besar yang semua orang sudah mengetahuinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu yang tengah bergulir saat ini. Selain itu, sosok besar ini juga mengendalikan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua sudah tahu lah. Ya, terima kasih. Isu ijazah palsu Joko Widodo mencuat pada Desember 2024 saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sejak itu, kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hingga saat ini. Sementara usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden muncul pada pertengahan April 2025. Usulan ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Organisasi pensiunan TNI tersebut memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai dengan adanya rencana ini dan juga menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan juga harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling serang terjadi antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sinto Today.